Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Khotoya Channel. Oke sahabat YouTube dimanapun berada, salam jumpa lagi dengan Khotoya Channel. Akan menyampaikan tutorial bagaimana cara menyimpan bakso. Untuk menyimpan bakso di masa saat ini yaitu lebaran, tentunya kita akan menyimpan bakso sampai habis lebaran. Karena apa? Di waktu lebaran kita ini biasanya tukang bakso itu rame, jadi membutuhkan praktek menyetok. Untuk cara menyetok bakso itu lebih baik, itu kita tak perlu modal mahal beli freezer atau beli freezer yang kotak itu, tapi kita cukup mengambil daripada kulkas bekas, kita manfaatkan yang contohnya seperti berikut. Ini adalah box kulkas yang sudah rusak. Nah, di sini kita akan memperagakan bagaimana caranya menyimpan bakso itu supaya tahan sampai habis lebaran. Adapun menyimpan bakso itu bagusnya sudah dimasak atau belum dimasak. Menurut saya, pengalaman saya, bagusnya ialah sebelum dimasak jadi bakso. Karena apa? Kalau sudah dimasak jadi bakso, maka baksonya biasanya ngiler, lengket dipegang. Tapi kalau belum jadi bakso, maka adonan tersebut bakal menjadi lebih baik, lebih bagus, keset dan kering. Ini contoh adonan ini, jadi kita nggak capek adonan sebanyak apapun, kita nggak capek harus kita cepat-cepat bikin, tidak. Kita simpan di tempat penyimpanan yaitu box bekas. Nah, caranya sahabat YouTube bisa lihat tutorial yang saya praktekkan saat ini. Jadi sisa yang ini nanti kita simpan di box. Yang seperti ini sahabat YouTube. Cara menyimpannya, kita bungkus pakai asoy sehingga kita masukin ke sini. Di sini juga seperti itu. Nah, sini caranya bagaimana? Tentunya ini butuh pengalaman, bukan teori. Adapun bila mana yang sudah dimasak, caranya yaitu dibungkus pakai plastik. Nah, seperti ini caranya. Ditutup dengan batu es. Ini walaupun sampai habis lebaran nggak apa-apa, asalkan setiap batu es habis ganti baru, jangan sampai hilang batu esnya. Jadi setiap hari ganti, nambahin, nimbun batu es. Ini lebih efisien. Kalau taruh freezer bagaimana? Itu kurang bagus, karena waktu kita bikin suatu saat, sewaktu-waktu kita mau bikin bakso di dalam freezer itu keras adonannya, jadi di bakso juga kurang bagus, nggak bisa bulat. Cuman kalau kita seperti ini,
sewaktu-waktu kita bikin, jam berapapun kita siap, soalnya di sini pendinginannya tidak seperti freezer. Kalau freezer seperti jadi batu, kalau ini enggak, ini cuman mengawetkan jangka panjang dan hasilnya jadinya bakso ya bagus gitu, dijamin tahan lama. Pokoknya pengalaman itu adalah guru yang sebenarnya. Dan kalau begini ini, waktu kita mau bikin bakso itu bakso baru fresh, dalam keadaan baksonya fresh, bukan bakso es-esan. Kita kadang-kadang menjual bakso es-esan itu kurang pede. Nah, kalau kita sistem seperti ini, setiap kita mau bikin itu ngambil aja stok adonan di dalam penyimpanan, sehingga apa, waktu kita bikin bakso keadaan fresh baru, walaupun adonan itu sudah seminggu, cuman waktu kita bikin itu bakso baru, bukan bakso yang sudah ngiler dipegang leket di kaca, bakso ngiler dalamnya basi. Tidak seperti itu pengalaman saya dulu. Sekarang saya punya alternatif, pengalaman yang baru. Caranya ya begini nih. Apakah boleh yang sudah dimasak terus dibungkus ditimbun es? Boleh, cuman itu rentan dengan ngiler. Biasanya ngiler kalau dipijer keras, kita nak nunggu dingin dulu. Waktu kita mau jual keadaannya bakso beku jadi batu, tentu kita harus mendinginkan dulu. Mau ngiris belah-belah juga nak jadi batu, dinginkan dulu. Prosesnya repot, jadi persiapannya lebih repot. Cuman kalau begini bakso kita aman, keadaan tetap bagus, baksonya bagus. Kita sewaktu-waktu bikin tidak buru-buru karena adonan stabil seperti awal. Nah, selanjutnya ini garam ini sahabat YouTube, ini jangan lupa garam. Ini garam ini jangan lupa, ini harus ditaburkan ini untuk strom. Nah, begini. Kalau sudah dikasih garam, ini akan batu tadi mempunyai kebekuan pada bakso. Dia ada setrumnya seperti di dalam kulkas, cuman kekuatan setrumnya tidak seperti dicolok ke listrik itu. Ya, beginilah sahabat YouTube tutorial bagaimana cara menyimpan bakso dalam jangka waktu panjang. Ini menyimpan bakso dalam waktu jangka panjang, bukan yang sudah kita masak caranya, tapi caranya adonan itulah yang kita simpan. Jadi cara menyimpan adonan itu sebaiknya seperti ini. Jadi waktu membuat itu tidak nunggu lembut dulu. Ini bisa kita bikin suatu saat, jam berapapun siap dibuat. Adapun kalau nggak ada yang kulkas besar, kalau ada freezer ya ditaruh freezer nggak apa-apa. Cuman kalau nggak ada freezer, alternatif murahnya ya seperti ini. Kalau ada kulkas mau rusak kita pakai begitu. Jadi nggak usah pusing-pusing yang pengusaha bakso yang kecil. Jangan kita menghayal untuk beli freezer yang mahal-mahal. Saat ini nyari duit susah, jadi alternatifnya nyari yang kulkas rusak aja, kita simpan seperti ini. Insya Allah ini cocok untuk Anda yang bagian baru merintis usaha, karena ini sebuah pengalaman. Insya Allah bermanfaat pengalaman dari saya ini.
untuk sahabat YouTube dimanapun berada. Dan andainya sudah dimasak bakso sudah jadi juga, boleh seperti ini juga, cuman yaitu ini efisiennya baik, kita mengirit tenaga, jadi keadaan ini tetap adonan itu stabil, kita nggak butuh banyak biaya tenaga. Kalau kita bakso sudah jadi kan kita sibuk bikin bakso untuk disimpan, itu tenaga itu keluar banyak, kita nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Cuman kalau kita simpan seperti ini, kita jual secukupnya aja, jadi kita tidak terkuras tenaga kita. Oke sahabat YouTube, demikianlah kira-kira tutorial dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semua. Salam dari Khotoya Channel. Mudah-mudahan puasa hari ini diberkati Allah Ta'ala. Amin Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.